Kekasih, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Natal bagi saudara sekalian. Shalom. Natal yang dahulu sampai dengan sekarang ini selalu dibarengi dengan makan dan minum. Tapi hari ini saudara-saudara, Natal yang kita maksud supaya lebih berkenan adalah hari ini mendengar firman Allah untuk introspeksi. Shalom saudara. Shalom. Saya ulangi, hari ini mendengar firman Allah untuk jadi berkat dalam diri kita semuanya dan menjadikan kita adalah hamba. Sekali lagi membuat introspeksi di tengah kehidupan kita, karena menuju kepada tahun depan adalah tahun mujizat. Dan perlu saya beritahu kepada saudara-saudara, tahun mujizat itu hanya diterima, didengar, dan dilihat oleh orang-orang yang mau taat dengan firman Allah. Segera aku akan ambil firman-Nya untuk disampaikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka saya akan awali dengan berkata selamat Natal. Selamat Natal. Selamat hari Natal. Sampai detik ini masih ada 2-3 orang yang tidak menyebutnya. Maka saya harus ulang. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Mari kita berikan tepuk tangan. Inilah Natal itu dengan temanya, topik, kesannya dalam Natal di Bethlehem. Saya ulangi, kesan Natal di Bethlehem. Inilah Natal perdana di dunia yang terjadi di Bethlehem. Dan dengarlah dengan baik. Lukas 2 ayat 11 sampai kepada ayat yang ke-20 berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang beriman katakanlah amin. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Yang beriman katakan amin. Yang rohani katakan amin. Dan katanya, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali mereka ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, oh, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu cepat-cepat mereka berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan lagi apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berikanlah tepuk tangan bagi Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Dan inilah Natal itu yang terjadi perdana di Bethlehem, supaya saudara merenungkannya dengan baik-baik.
bahwa saya akan petik dari apa renungan ini untuk disampaikan kepada saudara-saudara. Dan ingat saudara, shalom. Setelah aku sampaikan kepada saudara-saudara, sampaikan kepada keluarga, khususnya di jemaat GBI Harmoni. Saudara punya suami yang tidak hadir, anak-anak yang tidak hadir, dan istri yang tidak hadir barangkali, dengan baik, pemuda dan pemudimu yang tidak hadir, sampaikanlah Natal ini, bahwa sesungguhnya bacakanlah juga, inilah kejadian yang benar. Sukacita Natal di Bethlehem itu adalah kerja kuat kuasa dari Allah sendiri, yang saya sudah sampaikan kepada dunia bahwa dialah sebagai ketua umumnya kalau berbentuk panitia. Hari ini saya sampaikan kepada saudara-saudara, kemahagungan, kemahabesar, kemahadahsyatan Allah yang bekerja bersama dengan malaikat, dan malaikat bekerja bersama-sama dengan para gembala yang ada di waktu mereka sedang kerja. Untuk berkata dalam definisinya adalah tinggalkan, kita akan menyongsong bahwa ada di sana bayi Yesus Kristus. Dan gembala-gembala ini dengan baik saudara-saudara tidak banyak komen, karena memang ada tertulis Mesias akan datang dan Raja Damai akan datang. Sama seperti saudara-saudara yang sering mendengarkan di dalam saat-saat Natal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan anak manusia yang menjelma menjadi manusia, tetapi ditentukan oleh Allah Bapa supaya menjadi juru selamat. Inilah Yesus Kristus yang kita akan lihat lahir di Bethlehem. Maka semua ini saudara-saudara, para gembala-gembala datang beramai-ramai. Pekerjaan malaikat dengan baik. Salam saudara-saudara, supaya saudara tahu bahwa hari ini juga pekerjaan malaikat, saudara harus respon. Lebih daripada respon saudara untuk kegiatanmu di dalam handphone, katakan apa? Atau kegiatanmu untuk menetei anak-anak bayi. Lebih respon lagi adalah supaya saudara-saudara tidak usah senggol-senggol suami dan istri pada saat-saat ketika firman Yesus Kristus diberitakan di dalamnya, untuk menyebutnya dengan luar biasa, supaya malaikat-malaikat pun akan hadir. Berkat-berkat yang sudah dijanjikannya kepada mereka. Satu hal yang terpenting yang saya mau beritahu, kabar Natal ini adalah Yesus ada lahir menjadi bayi di atas atau di dalam palungan itu. Mereka dapat melihatnya dengan spontan bahwa sesungguhnya dijaga, disertai, dan Allah Bapa pun membuka pintu surga menjadi monitoring yang terbaik pada waktu itu. Sesungguhnya yang Maha Agung itu koneksi dengan semua apa yang akan dinyatakan kelak untuk Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat ini, dimonitor langsung dari surga sampai kepada para tentara surga dengan baik-baik. Saudara-saudara datang di sana untuk memuji, menyembah Yesus Kristus yang lahir menjadi pesta besar, pesta pora, kegembiraan, sukacita yang ada dari surga di bumi, dinyatakan bahwa semua mereka meriah dalam sukacita besar. Mari kita berikan tepuk tangan. Amin saudara. Itulah Natal bagimu hari ini secara spesifik tanpa terganggu. Kalau biasanya Natal itu pada tanggal 24 dan 25 suka terganggu. Kenapa tidak terganggu? Persembahan tulang itu cuma 10.000. Macam mana? Makan rame-rame. Kata si Cirimis dikoreksi tentang pembukuan di dalam Natal. Dan banyak lagi yang lain-lain. Tapi aku mau katakan kepada saudara-saudara dengan baik-baik, biarlah kita semua bersuka cita untuk menyatakan bahwa sesungguhnya hari di mana Natal itu kita akan fokus. Yang pertama saya sampaikan kepada saudara-saudara, untuk renungan hari ini, berita Natal itu penting
selamat dan menjadi Tuhan untuk bangsa-bangsa, maka saudara-saudara hari ini harus tahu dan dicamkan itu. Sehingga berita ini harus disampaikan kepada mereka yang tertidur. Amin, saudara. Kecuali saudara-saudara tidak tertidur, bisa untuk menyampaikan kepada mereka yang bergelimang dalam dosa, kepada mereka yang tidak mau tahu tentang hal ini, kepada pebisnis yang hari-harinya bisnis, kepada hari-harinya, supaya saudara-saudara dia berubah dan bertobat. Untuk itulah Yesus lahir. Bukan sekedar oga-oga untuk membuat bersukacita. Di dalamnya ialah supaya nyata kelak bahwa kalau dia menjadi Tuhan, semua pun orang akan berseru, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin, saudara. Dan pertobatan itu akan terjadi bagi dunia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dengar baik-baik saudara-saudara, tidak binasa itu adalah kalau saudara-saudara mengabarkan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Berhentilah soal-soal yang lain. Usia sangat-sangat berpengaruh, saudara-saudara. Masa anak-anak, ya anak-anak lagi, tetapi masa dewasa dituntut dari saudara-saudara dalam mana kedewasaan, kemana engkau pergunakan waktu masa dewasa. Karena kelak kalau engkau tua, dengar baik ini saudara-saudara, supaya semua kita dibangunkan dan dibangkitkan di dalamnya, adalah kalau engkau tua sudah mulai mengeluh untuk berkata, ini penyakitku, nggak mampu lagi aku, ini penyakitku. Bagaimanapun saudara-saudara, oleh penyakit itu di tengah masa tua tidak akan bisa dipakai Tuhan juga. Sampai engkau mati tidak bisa dipakai. Pertanyaannya adalah, masukkah mereka itu dalam kerajaan surga? Masa kecil juga Tuhan tidak bisa pakai. Karena untuk itulah Natal ini dimeriahkan di dalamnya, serta beranjak saudara-saudara di tengah kebiasaan duniawi masuk kepada hal-hal surga, yaitu Injil. Saudara-saudara harus bisa untuk menjadi hambanya dalam memberitakan Injil ke kota-kota. Saudara, pemazmur mengingatkan kita begini, adalah menjadi pengertian pengetahuan bagi kita saudara-saudara, kalau pemazmur itu berkata sebenarnya adalah kegiatan mereka sudah terlaksana untuk berkata-kata tentang itu. Dalam Mazmur 96 ayat 10, dengarkan baik-baik saudara-saudara, tentang Yesus Kristus Tuhan itu dikatakan begini, katakanlah di antara bangsa-bangsa. Katakan amin, saudara. Shalom. Saudara sudah mengatakannya di antara bangsa-bangsa? Sudah. Berkecil saudara-saudara di antara segala suku-suku bangsa. Minimalnya ini. Jangan saudara hanya berkata telur, kempes ban, tomat bawang. Itu aja dagangan. Dengar baik-baik saudara-saudara. Karena kalau kita menjadi anak-anak harus dewasa. Ini ketentuan dari Tuhan. Dan Tuhan berkata, Tuhan itu Raja. Ini yang mau kita katakan. Tuhan itu Raja. Tuhan itu gunung batu kita. Tuhan itu adalah keselamatan kita. Untuk disampaikan, saya pun punya perenungan begini saudara-saudara. Tahun 91 pun Tuhan katakan kepada saya, beritakan Injilku ke kota-kota di dunia. Aku sadar 2010 yang lalu saudara-saudara, Tuhan tegur saya teruskan lalu untuk memberitakan Injil. Saya dialog dengan Tuhan dengan baik-baik. Sudahnya yang sudah kukatakan itu sebenarnya sudah adalah kekanak-kanakan.
Bagaimana menjadi dewasa? Perhatikan baik-baik. Maka Tuhan berkata kepada saya, apa yang aku mau, itu yang kamu kerjakan. Jadi jangan kerjakan lagi yang lain-lain. Mungkin itu akan penerapan kepada saudara-saudara. Shalom. Shalom. Engkau terlalu cinta dengan tomat. Engkau terlalu cinta dengan makan dan minum. Engkau terlalu cinta dengan seluruh keluargamu. Lebih daripada Yesus Kristus. Sementara pengajaran sudah mengatakan, kalau engkau lebih cinta daripada saudaramu, engkau tidak layak. Bahasa anak-anaknya, no. Shalom, saudara. Aku sudah mengajar saudara sebagai jemaat yang dewasa, bahwa sesungguhnya adalah kalau sudah dewasa, maka Tuhan yang berbicara kepada saya. Apa yang aku mau, itu kau kerjakan. Mari musuh, dengar dengan jelas. Maka mulai dari situlah, apa yang aku kerjakan, aku minta dulu, apakah ini kehendakmu atau tidak, prioritas atau tidak, mengurangi persekutuan dengan baik kepadamu atau tidak, maka lakukan. Karena ada tertulis ini, saudara-saudara, dalam pikiran kita pikir lurus, padahal sudah bengkok. Mau saya katakan kepada saudara-saudara, waktunya bagi kita adalah supaya kita berkata, Tuhan itu raja bagi orang lain. Katakan amin. Shalom. Saudara katakan kepada orang lain, tapi lebih dulu katakan kepada engkau. Berkata begini, entah siapalah namamu saudara-saudara, sebut margamu dengan lengkap, Raja Wali Paha. Katakanlah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Jadi si Raja Wali Paha yang harus bertobat. Karena untuk menyatakan Tuhan ini kepada dunia, awali dari dirimu sendiri. Istri dan keluarga dan anak-anak semua yang tadi mana pada hari Minggu, kononnya mau dipakai untuk memberitakan Yesus Kristus Tuhan itu Raja, maka itu tidak akan terjadi lagi. Kau mungkin akan selalu berkata, anak Raja Tuhan, anak Raja Tuhan. Maka peganglah engkau di tengah-tengah saat berbicara seperti itu. Karena hari ini kuajarkan kepada saudara-saudara, Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Berita Natal yang kedua, yang penting ini saudara-saudara, bangsa-bangsa sudah merayakan Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Artinya bangsa-bangsa semua saudara-saudara secara menyeluruh sudah mengaku bahkan merayakan Natal, hari kelahiran Yesus Kristus di mana-mana. Kalau ada yang menyimpang dari situ, aku ajarkan kepada saudara-saudara adalah engkau punya beban untuk meneruskan itu, bahwa sesungguhnya Natal itu adalah harus dirayakan. Amin, saudara-saudara. Shalom. Shalom. 3 hal perayaan yang dipentingkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah hatimu. Shalom. Hatimu bernatallah. Introspeksi tadi berkembang untuk berkata kepada Tuhan, ini sudah bulan Desember mau berakhir tahun 2022 Tuhan. Aku ini paling usia dia, kira-kira bagus enggak Tuhan? Sedang kurenungkan semua, menurun semua. Dulu tidak pernah kenal rokok, sekarang sudah kenal lagi. Bahkan sekarang ini jempol kiri kanan dua-dua. Salah Tuhan. Harus begitu. Amin saudara. Amin saudara. Dulu ku bikin 9 ons 1 kilo. Sekarang ini malah 7 ons. Bukankah ini dosa? Engkau berbicara aja. Baler sekian. Di sini baler sekian.
apa saudara-saudara? Segala sesuatu yang dikerjakannya nggak pas, nggak tepat, nggak cocok. Disebut dia sebagai anak-anak Tuhan. Entah anak-anak apa yang namanya. Semua yang kotor dikerjakan, bahasanya pun kotor, niat-niatnya pun kotor. Maka perlu di situ introspeksi. Di Bethlehem telah lahir Yesus yang berkata adalah bersinar, bersinar, nonana, 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 bersinar. Amin saudara. Bersinar. Amin saudara. Waktunya bersinar. Malaikat-malaikat datang dari surga untuk pentingnya Natal itu dirayakan, untuk pentingnya sebenarnya maksud daripada Natal itu, sampai Allah sendiri pun turun tangan bala tentara surga. Saudara, kalau saya harus perhitungkan dengan dana, ini luar biasa banyaknya soal dana di dalam perayaan Natal perdana yang pernah terjadi, saudara. Bagaimana untuk mendatangkan bala tentara surga dengan segala perlengkapan pembiayaannya, saudara-saudara, malaikat-malaikat, dan bersama dengan turunnya untuk memberitahu pada gembala-gembala dan perintah lagi kepada para gembala-gembala, sampaikan kepada dunia. Ini semua adalah yang sangat mengelabuhi Tuhan. Shalom saudara-saudara. Tetapi bagi Tuhan tidak perlu itu, karena bagi Tuhan adalah maha besar, maha ada. Saudara-saudara tahu maha kali dia. Amin saudara. Dan dia pernah menyemangati saudara-saudara. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Seberapa pun dengan baik ini berita Natal, seberapa yang kau buat, sebegitulah ukurannya yang akan kubuat kepadamu. Dan kalau engkau melakukan perkara besar, maka akan kupercayakan lagi perkara besar kepadamu. Seperti itu saudara-saudara. Kalau engkau mempermuliakan aku akan mempermuliakan engkau. Kalau waktumu banyak untukmu dariku, kata Tuhan, akan berbanyak lagi. Supaya saudara-saudara maksudnya jangan hidup di luar Kristus. Katakan amin. Shalom. Shalom. Iya. Terima kasih Nan dibangunkan Allah. Shalom. Shalom. Menunjukkan perayaan itu supaya bangsa-bangsa pun semua kembali bukan sekedar untuk merayakan tetapi tahu maksud. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, berita Natal hari ini sangat penting adalah himpunan besar telah terjadi di mana-mana. Hingga saudara-saudara akan tetap membuat himpunan besar seperti KKR, seperti Natal, dengan berita Yesus Kristus adalah Tuhan yang mutlak dipermuliakan. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus. Saya bacakan ayatnya, para pemusik puji boleh datang ke depan. Yesaya 43 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata, biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa. Katakan amin. Shalom. Biarlah berhimpun semua bangsa-bangsa. Sekarang yang aku tuntut kepada saudara-saudara seperti tuntutan Tuhan, bukan sekedar lagi akhir zaman ini soal berhimpun, tetapi makna daripada himpunan. Ketika kita membuat KKR, saudara-saudara, maknanya itu yang bukan soal perlengkapan dari mana dananya, dana dari Tuhanku. Saudara, ini kita mau koreks atau korespondensi. Shalom saudara. Nanti aja tante, nanti aja. Supaya aku juga beres di hadapan Tuhan sebagai hamba. Karena ketika aku berkata begini, aku kan hamba-Mu ya Tuhan.
Sungguh rawat tuh jemaat namun percaya begitu. Sempat kalau begitu saudara-saudara. Shalom. Nah saudara dengar suara kucing? Meow. Orang Batak sudah pastikan atau jadikan ini meow ini adalah gitu kira-kira. Shalom. Saya mau meneruskan berita dari surga ini. Telah terjadi persekutuan himpunan bersama-sama segala bangsa. Dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu ini adalah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hamba-Ku yang telah Kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa Aku tetap Dia, Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebelum Aku tidak akan ada lagi Allah dibentuk. Katakan amin. Dan sesudah Aku, kata firman Tuhan, tidak akan ada lagi. Yang pertama dari yang penting, yang ketiga ini dengan baik saudara-saudara. Maksudnya Tuhan adalah himpunan itu supaya tahu maknanya adalah hanya mengagungkan Yesus Kristus Tuhan dan memberitakan kepada dunia di sekeliling. Mereka yang lemah supaya dikuatkan, mereka yang sakit supaya disembuhkan, mereka yang belum pengertian dalam pengertian yang dalam supaya mulut semua akan mengucap Yesus Kristus adalah Tuhan. Terpujilah namamu dan lutut akan bertelur. Katakan amin. Dan semua lidah akan mengaku dan menyembah hanya Yesus Tuhan. Dan hal ini saudara-saudara, kita bukan lagi sekedar menjadi pemberita untuk menyampaikan. Kenapa? Karena ini akhir tahun atau akhir zaman. Jadi apa? Dengar baik-baik saudara-saudara. Justru kita sudah menjadi pelaku-pelaku itu secara pribadi. Amin saudara. Sudah lama, bukan lagi Valerus, tetapi Paul Stephen full out. Amin saudara. Amin. Amin. Supaya jangan sia-sia. Bayangkan saudara-saudara, kejadian di dalam dunia ini lebih diperkaya pabrik rokok daripada gereja yang sedang memuliakan Allah. Lebih kaya sekarang ini judi online bisa menyimpan sampai 9 miliar 9 triliun uang di tengah perkara yang sedang terjadi saat-saat terakhir. Bayangkan itu saudara-saudara. Betapa pilunya supaya nampak di YouTube ini. Aku makan. Katanya aku sebagai hamba Tuhan. Orang itu menyimpan uang sampai 9 triliun. Shalom. Shalom. Amin. Amin. Shalom. Amin. Amin. Siapa yang aku sampaikan? Shalom. Pencet itu rokok. Pas yang merek, pas yang botol kurang ajar. Itu saudara perlu berdoa ini supaya pertobatan dunia stop judi. Maka kalau ada orang berkata, tunggu berjudi, stop saja. Amin amin saudara-saudara. Shalom. Nantinya akan dilakukan saudara-saudara. Karena ada yang kita selalu berkata, ada yang orang pendeta, ada yang boleh berjudi. Jadi untuk yang akan datang 2023 pasti langsung itu. Kenapa? Ini waktunya ini saudara-saudara. Shalom. Dunia bergembira, tapi oleh karena judi online, judi di
mana-mana sangat menyusahkan. Tidak ada yang menang di dalam cuti, supaya saudara tahu. Tidak ada. Semua dia susah di dalam. Kemana uang itu? Setan yang bergembira dan menerimanya. Makanya setan adalah, kalau pas Natal seperti ini, saudara-saudara mungkin tidak melihat, tapi aku bisa melihat. Dia pakai cerutu yang sama. Maksudnya ialah mengalihkan itu. Bayangkan ini sedang terjadi. Bagaimana memberitahu kepada saudara-saudara hari ini, kebencian besar sedang terjadi bagi kerajaan Sorga. Yang harus kita akan kembalikan dan membuat adalah pertobatan. Kabar kesukaan ini ada 3 hal yang saya sampaikan kepada saudara dalam kesimpulannya adalah perhimpunan bersama-sama dengan kekeluargaan antara bumi, gereja Tuhan dan sorga akan semakin signifikan dalam waktu-waktu dekat. Berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan. Perhimpunan bersama-sama dalam kekeluargaan yang dimaksud adalah supaya nama Tuhan terpuji dan mulia di dalam masa ini kepada masa yang akan datang. Berikan tepuk tangan. Kitab yang baru sedang kita baca adalah supaya menonjol nanti saksi-saksi Kristus. Menonjol dengan apa? Jadi berkata. Menonjol dengan apa? Dia tidak munafik lagi. Para pendeta akan dipulihkan kembali zaman-zaman di dalam hidup kita. Dengan kata apa? Saya mau beritahu saudara-saudara. Kalau tidak dapat lagi dipulihkan, tetap munafik, tetap sontoloyo, tetap tidak jujur, tetap tidak baik, maka dia lebih baik dipecet. Udah, bahasa dunianya berkata begini, cukup sampai di sini, sayang dia kepada Bayu supaya dia masuk surga, tetapi tidak dipakai lagi di dalam dunia. Dengan ini kepada bangsa-bangsa, pemimpin-pemimpin dan siapapun namanya untuk hari ini sebagai hamba Tuhan adalah supaya semakin baik. Demikianlah Natal untuk hari ini disampaikan kepada saudara-saudara. Mari kita berikan tepuk Natal bagi Tuhan.